Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Nah, untuk hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang perbandingan dan skala. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Oke, nah untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu tentang apa sih itu perbandingan senilai. Kemudian yang kedua perbandingan berbalik nilai itu apa. Kemudian yang ketiga grafiknya bagaimana untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Dan yang keempat itu tentang pemecahan masalah kontekstual. Oke, nah kita lanjut. Oke, sebelum masuk ke materinya, Bu Guru mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya ya, tentang perbandingan. Nah, ini ada dua gambar kereta api ya. Nah, kereta mana yang lebih cepat sampai ke tujuan? Lalu bagaimana cara kalian untuk mengetahuinya? Berdasarkan pertimbangan apa kalian dapat menentukannya? Ya, nah kemudian di sini ada lagi, di sini ada Patrick dan SpongeBob. Nah, siapa yang lebih tinggi antara Patrick dan SpongeBob? Nah, oke, nah untuk kegiatan membandingkan seperti tadi, itu diperoleh nantinya adalah suatu perbandingan. Nah, objek, suatu yang dibandingkan, kemudian dari objek tersebut diperoleh sebuah bilangan, dapat dikatakan dengan A banding B atau A titik 2B atau A per B. Dengan A dan B itu adalah bilangan asli ya. Nah, untuk yang mewakili dari membandingkan sebuah nilai bilangan yang mewakili masing-masing benda. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perbandingan ya. Ini yang pertemuan lalu sudah Bu Guru bahas, yaitu yang pertama kita harus bandingkan besaran yang satu dengan besaran yang lainnya. Kemudian samakan satuannya. Setelah samakan satuannya, kemudian kita sederhanakan ya. Oke, semoga masih ingat materi sebelumnya ya. Nah, kemudian kalau itu perbandingan. Nah, ini skala. Nah, kalau skala di sini ada sebuah peta. Nah, skala itu apa? Skala itu merupakan suatu perbandingan senilai antara panjang pada gambar dengan panjang sebenarnya. Sehingga dirumuskan, jadi ini kosong ya, sorry, ada kesalahan. Jadi panjang sebenarnya, misalnya di sini skala S rumusnya. Jadi jarak pada peta JP per JS, jarak sebenarnya ya. Itu untuk rumus skala. Oke, semoga masih ingat. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan senilai ya. Apa sih itu perbandingan senilai? Nah, di sini Bu Guru punya ilustrasi. Jadi di sini ada mesin penjual minuman ya. Nah, di sini ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, si ibu ini membeli 4 kotak susu ya. Kemudian si kakak membeli 3 kotak susu dan adik membeli 2 kotak susu. Nah, untuk ibu harga 4 kotaknya itu adalah 18.000 yang harus ibu bayar. Kemudian si kakak 3 kotak bayarnya 13.500, kemudian si adik 2 kotak membayar 9.000. Nah, dari ilustrasi ini dapat dilihat kalau semakin banyak kotak susu yang dia beli ya, maka uang yang dia keluarkan atau yang dibayarkan itu akan semakin besar ya. Nah, oke, nah ini kan contohnya. Jadi makin banyak susu yang dibeli, maka banyak pula harga yang harus dibayar ya. Perbandingan seperti itu yang disebut dengan perbandingan senilai ya. Jadi pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Nah, untuk contoh lain, misalnya di sini Bu Guru sebutkan jumlah konsumsi bahan bakar dan jarak yang ditempuh. Jadi, semakin panjang jarak tempuh yang kalian gunakan ketika mengendarai sepeda motor misalnya,
Nah, itu maka bahan bakar yang diperlukan akan semakin banyak. Nah, sama halnya juga dengan cat dengan luas permukaan. Jadi semakin besar luas permukaan yang kalian gunakan untuk mengecat, maka cat yang kalian butuhkan juga akan semakin banyak ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah di sini kita bandingkan senilai apa tidaknya ya. Nah, di sini kita tulis jumlah susu dengan harga susu. Jadi yang diketahui dari ilustrasi yang Bu Guru gambarkan tadi yaitu ada jumlah susunya dengan harga susu. Jadi kalau harga 2 kotak susu itu adalah 9.000. Kemudian 3 kotak susu harganya 13.500 dan 4 itu 18.000 ya. Nah, kemudian perhatikan lagi tabelnya. Jadi di sini kita buat dulu perbandingan antara ruas kiri dan ruas kanan ya, pakai per ya. Nah, kemudian kalau di sini kita pakainya yang hanya ini ya, yang 2 dengan 3 aja. Boleh juga sama 4, disesuaikan saja nanti ya. Nah, di sini harga kalau 2 itu 9.000 per. Nah, untuk penyebut di bawahnya ikutin yang di sebelahnya. 3 per 3 box itu harganya 13.500 ya. Nah, itu yang kalian gunakan. Nah, kemudian kita kali silang ya. Masih ingat kali silang? Jadi 2 kali 13.500 kemudian 3 kali 9.000. Maka didapat hasilnya sama-sama dengan 27.000. Nah, ini cara membuktikan kalau dia senilai. Jadi kiri kanan itu sama nilainya ya. Nah, sekarang coba kita temukan rumus matematikanya untuk perbandingan senilai ini ya. Nah, di sini kita misalkan A dan B. Jadi ini A dan B itu maksudnya yang diketahui dari soal ya. Kalau misalnya yang menyangkut bahan bakar misalnya dengan jarak, boleh di atasnya itu A itu diganti sebagai jarak, kemudian B-nya bahan bakar ya, disesuaikan dengan soalnya. Nanti ada contoh soal Bu Guru sayangkan. Nah, di sini jadi kalau untuk A misalnya ada A1, A2, B1, B2. Nah, rumusnya itu yang kita bandingkan adalah jadi A-nya dengan A1 dengan B1 itu sejajar di atas ya, atau pembilang untuk perbandingan. Kemudian yang di bawahnya adalah penyebutnya. A2 dengan B2 harus sejajar ya. Nah, kemudian ini contoh soal. Nah, kita coba yuk. Jadi, Ani membeli 15 buku tulis seharga 63.750 di sebuah toko yang sama. Rina juga membeli buku tulis yang sama dengan Ani. Dan ketika membayar di kasir, Rina mengeluarkan uang sebesar 34.000. Berapakah jumlah buku yang dibeli oleh Rina? Nah, jadi di sini kita tandai dulu. Jadi di sini ada buku, ada harga ya. Nah, di sini untuk Ani ya. Ini untuk Ani itu ada harga, dia beli 15 buku dengan harga 63.500. Nah, kemudian kalau Rina kita nggak tahu berapa dia beli, tapi yang dia keluarkan uang adalah 34.000 ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah bukunya. Nah, sekarang kita akan selesaikan ya. Nah, jadi kita misalkan di sini jumlah buku. Nah, di situ ada jumlah buku dan harga ya. Nah, untuk si Ani itu beli buku 15 dengan harga 63.750. Nah, banyaknya buku si Rina ini nggak tahu, jadi kita misalkan saja dengan X ya. Nah, kemudian harga yang dia keluarkan itu atau uang yang dikeluarkan sebesar 34.000 ya. Jadi yang akan kita bandingkan di sini adalah jadi nanti jumlah bukunya Ani banding dengan jumlah bukunya si Rina X.
kemudian sama dengan harga bukunya si Ani ini dibandingkan dengan harga bukunya si Rina ya. Kemudian bagaimana kita kali silang ya. Jadi X dikali 63.750, kemudian 15 dikalikan dengan 34.000, maka didapat X kali 63.750 adalah 63.750 X, tinggal tambahkan X saja ya. Nah, kemudian 15 kali 34.000 ya hitung manual seperti biasa, maka didapat 51.000. Nah, kemudian nilai X-nya dapat dari mana kok 8? Nah, tinggal kita bagi 51.000-nya dibagi dengan 63.750, maka didapat adalah 8 ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang baru kita masuk ke perbandingan berbalik nilai ya. Nah, ini Bu Guru ilustrasikan di kebun ini terdapat 2 ekor sapi. Nah, 2 ekor sapi ini dapat menghabiskan rumput dalam waktu 20 hari. Nah, di kebun ini ada 2 ekor sapi itu dapat menghabiskan rumputnya selama 20 hari ya. Dicatat, diingat. Nah, kemudian di kebun yang lain ada terdapat 4 ekor sapi. Nah, 4 ekor sapi ini dapat menghabiskan rumput dalam waktu 10 hari ya. Nah, kemudian di kebun yang ketiga terdapat 8 ekor sapi. Nah, 8 ekor sapi ini dapat menghabiskan rumput dalam waktu 5 hari ya. Nah, sekarang coba kita tuliskan. Nah, kalau di situ kan ada jumlah sapi dan hari, itu kata kuncinya. Maka kalau jumlah sapinya 2, maka jumlah harinya dapat dia menghabiskan rumputnya adalah 20 hari. Kemudian jumlah sapinya 4, maka jumlah hari yang dapat dia menghabiskan rumputnya adalah 10. Kalau jumlah sapinya 8, maka dia menghabiskan rumputnya selama 5 hari ya. Nah, coba diperhatikan kembali tabelnya. Nah, bagaimana hubungan antara jumlah hari dan jumlah sapi ya. Nah, jika banyak jumlah sapi yang ditambah, bagaimana dengan jumlah hari yang dibutuhkan? Nah, kemudian berikan kesimpulan ya. Jadi, kesimpulannya adalah sorry dulu ya. Nah, oke. Nah, jadi makin banyak sapi yang ditambah, ternyata makin sedikit hari yang dibutuhkan ya. Jadi perbandingan seperti inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai, di mana jika suatu barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan yang satunya akan turun. Sebaliknya, jika suatu barang nilainya turun, maka nilai barang yang lainnya akan naik ya. Nah, sama halnya ini contoh lain, misalnya jumlah pekerja dan jumlah hari yang dibutuhkan. Jadi misalnya ada suatu proyek pembangunan. Nah, di situ kalau pekerjanya banyak ya, maka banyak hari untuk menyelesaikan suatu proyek itu akan semakin cepat, akan semakin sedikit ya. Tapi jika pekerjanya sedikit, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu akan semakin lama ya. Itulah yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Sama halnya dengan besar kecepatan dan waktu tempuh ya. Kalau di perbandingan senilai tadi antara bahan bakar dengan jaraknya. Jadi kalau jaraknya panjang maka membutuhkan bahan bakar yang banyak. Nah, tapi kalau di contoh yang lain untuk berbalik nilai itu antara kecepatan dan waktu. Jadi semakin cepat, misalnya ini kalian mengendarai motor, semakin kecepatannya kalian naikkan tinggi, maka waktu tempuh kalian untuk ke tempat tujuan akan semakin cepat. Nah, sebaliknya kalau kecepatan kalian itu rendah, maka waktu tempuhnya akan semakin lama ya. Itu yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai ya. Oke.
Nah, ini sekarang kita mencoba menemukan rumusnya ya untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai itu A1 dengan B1-nya itu dia bersilangan ya, A1 dengan B1. Jadi kalau yang tadi bisa senilai itu A1-nya di atas, B1-nya juga di atas. Tapi kalau untuk berbalik nilai A1 di atas, B2-nya A1 di atas, B1-nya di bawah ya, tapi di ruas sebelahnya. Nah, kemudian kalau A2-nya itu tetap di bawah, tapi B2-nya di atas ya, bertukar posisi ya. Oke, next. Nah, untuk grafik perbandingan senilai. Nah, untuk grafik perbandingan senilai ini itu grafiknya bisa dilihat di sini untuk tabelnya ya, yang di bawah. Kalau beli bukunya nggak ada, maka Anda keluarkan uang ya. Tapi kalau beli buku 1 harganya 1.200, beli bukunya 2 harganya 2.400. Nah, kalau beli 3.600 dan seterusnya. Semakin banyak kalian beli buku, maka harga yang dikeluarkan akan semakin besar. Maka untuk grafiknya itu adalah garis lurus ya, ke atas, dari bawah ke atas grafiknya. Nah, sedangkan untuk grafik perbandingan berbalik nilai, nah di sini kalau waktunya ya, di sini pakai kecepatan dengan waktu. Jadi kalau waktunya kalian tempuh 1 jam, maka kecepatannya akan cuman butuh kalau kecepatannya 120 ya, waktu tempuhnya 1 jam. Nah, tapi kalau kecepatan kalian 60, maka waktu tempuhnya adalah 2 jam. Dan kalau kecepatan kalian itu 40, maka waktunya 3 jam. Jadi semakin kecil kecepatan kalian, maka waktunya akan semakin banyak ya, artinya akan semakin lama. Maka grafiknya itu adalah menurun ya. Kalau yang senilai itu ke atas, dari bawah ke atas, maka kalau yang berbalik nilai itu dari atas ke bawah ya. Nah, sekian untuk materi Bu Guru yang telah Bu Guru berikan berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ke Bu Guru lewat WA, dan jangan lupa ya dirangkum videonya ya, video pembelajaran ini, dan dikirim nanti pada tempat latihan soal ya. Karena banyak yang belum mengumpulkan rangkumannya, Bu Guru mengingatkan kembali supaya dirangkum catatannya ya. Dan ini Bu Guru nilai. Oke? Sekian dari Bu Guru, terima kasih.